sejahtera bagi saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat di namamu dan mengusir setan di namamu dan mengadakan banyak mujizat di namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa di surga? Artinya adalah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, yaitu melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, semua kita orang yang beragama Kristen, siapapun kita, agama apapun itu, pasti tujuannya adalah melakukan apa yang difirmani, apa yang dipercayainya, apa yang diimani. Kita semua pengen semua melakukan firman Tuhan, semua kita pengen. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga. Dan untuk itu apa yang kita lakukan? Kita pengen, tapi kok jatuh bangun ya? Kita pengen, tapi kok nggak bisa ya? Kita pengen, tapi kok ada halangan? Kita pengen, kok ada benturan ya? Saudara yang terkasih, saya ada mengambil 6 poin untuk kita bisa melakukan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, melakukan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Pertama yang kita lakukan setelah kita bangun pagi, yang kita lakukan adalah kita mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan bergaul dengan Tuhan. Bergaul, sampai kita bergaul dengan intim dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mencari wajah Tuhan, kita berdoa berbicara sama Tuhan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, maka pembicaraan itu akan terjadi 2 arah. Kita dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan tekun, dan kita akan mendengar suara Tuhan masuk ke dalam hati kita, dan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa supaya kita tidak jatuh bangun. Tuhan akan beri hikmat. Tapi ingat, peperangan dalam hidup kita. Peperangan dalam hidup kita adalah peperangan daging dan melawan roh. Terjadi peperangan roh dan daging dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, di dalam peperangan itulah kita harus semakin dekat kepada Tuhan dan kita bisa memenangkan peperangan itu. Di mana letak peperangannya? Kita melakukan kehendak Bapa, kita taat, kita setia. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kita bisa masuk melakukan kehendak Bapa, langkah kedua adalah kita membuka hati kita untuk Tuhan, membuka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya, memberi Tuhan masuk dalam hati kita untuk memerintah hidup kita, Saudara, kalau Tuhan memerintah hidup kita, pasti keinginan Roh Kuduslah yang akan kita ikuti. Roh kita yang semakin bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, dengar baik saudara-saudara yang terkasih. Dalam hidup ini, siapa yang kita senangkan? Roh kita kah atau kedagingan kita? Sering terjadi dalam persoalan hidup ini, siapa yang kita menangkan? Siapa yang kita senangkan? Kalau kita senangkan kedagingan kita, maka kedagingan kita akan membawa kita ke dalam maut, kepada kebinasaan. Tapi kalau roh kita yang kita senangkan, dia akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah setiap pergumulan kita, setiap perjuangan hidup kita, kita menangkan roh kita menyenangkan roh kita. Karena roh kita yang dipimpin Roh Kudus membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Poin kedua, buka hati. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, banyak pintu yang tertutup, banyak tidak memberi penginapan. Ada orang yang memberi hanya untuk di kandang domba. Artinya apa? Banyak Tuhan memasuk, tapi diberi yang tidak terbaik. Dengar baik. Kalau kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan Tuhan Yesus bertakhta dalam hati kita, kita yang biasa menjadi yang luar biasa. Kandang domba yang tidak terkenal, yang tidak diperhitungkan Tuhan, tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi waktu Tuhan Yesus lahir sana, kandang domba itu menjadi yang dahsyat terkenal. Saya pernah ke Bethlehem, memasuk kandang domba, masuk ke Bethlehem aja kandang domba. Dan waktu Tuhan Yesus lahir, orang berduyun-duyun antri, dan waktu masuk pun tidak bisa lama, hanya sebentar, karena tidak banyaknya orang untuk lihat. Dari yang tidak diperhitungkan kandang domba menjadi terkenal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir di sana.
begitu hati kita. Siapapun kita, manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia kotor, manusia yang jahat, kalau Tuhan kita izinkan lahir dalam hidup kita akan berubah, kita akan dahsyat, kita akan luar biasa. Mari kita buka hati kita, kita senangkan roh kita di dalam pergumulan antara daging dan roh. Kita senangkan roh kita, dan itu membawa kita kepada jalan kebenaran, kepada surga yang abadi. Poin ketiga, utamakan Tuhan. Tadi poin pertama, cari wajah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Langkah kedua, buka hati kita, membuka hati, izinkan Tuhan masuk. Ketiga, utamakan Tuhan. Saudara tidak akan bisa baca firman, cari wajah Tuhan kalau saudara tidak utamakan Tuhan. Saudara tidak akan bisa membuka hati saudara untuk Tuhan kalau saudara tidak utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam setiap aspek kita, Tuhan kita. Carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan diberikan Tuhan kepada. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Utamakan Tuhan. Bangun pagi, utamakan Tuhan, cari wajah Tuhan, kasih makan rohani kita, baru kita berani makan jasmani kita. Hidup saya berubah setelah saya komitmen. Setiap bangun pagi saya harus membaca firman Tuhan, baru saya kasih makan tubuh saya. Saya tidak berani sarapan breakfast pagi kalau saya tidak sarapan firman Tuhan, utamakan dulu, baru saya sarapan pagi. Itu yang membuat hati tenang, itu yang membuat dalam perjalanan hidup kita, apapun tantangan, kita bisa memenangkan dan campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Poin keempat, tanya Tuhan. Setiap apa rencana kita, apa program kita, apa yang kita tuju dalam hidup ini, tanya Tuhan, apakah itu setuju Tuhan, apakah itu yang diinginkan Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan rencana kita, apakah Tuhan berkenan dengan planning kita. Tanya Tuhan. Waktu Hawa jatuh dalam dosa, waktu dia digoda oleh iblis melalui ular, kalau dia pada momen itu tanya Tuhan, dia nggak jatuh, dia pasti nggak jatuh. Begitu juga Daud, waktu dia melihat istri pegawainya mandi, kalau dia Tuhan, Tuhan, ini tidak berkenan Tuhan, Tuhan aku salah Tuhan, tolong Tuhan. Tapi untuk mereka bertobat, Yang saya sampaikan di sini, dalam setiap langkah kita tanya Tuhan supaya kita tidak salah melangkah. Jangan nanti sesudah mendapat persoalan kita menyesal, kita mencari diri. Tapi kalau kita tanya Tuhan, pasti rencana dan apapun yang kita kerjakan pasti berhasil, karena kita melalui proses untuk bertanya Tuhan. Poin kelima, lakukan firman Tuhan dengan kasih agape. Lakukan firman Tuhan dengan kasih yang dari Tuhan, bukan kasih dunia. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan ini dengan kasih agape, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Saudara dengar baik. Langkah keenam adalah matikan kedanian kita. Matikan kedanian kita, sehingga roh kita lah yang membimbing kita, roh kita yang bekerja, sehingga kita bisa mematikan kedanian kita, sehingga kita ikhlas Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan adalah yang mematikan kedaniannya. Itulah yang bisa akan dipakai Tuhan di akhir zaman, dan di kapan zaman pun Tuhan memakai orang-orang yang bisa mematikan kedaniannya, keakuannya. Karena kedanian kita yang membawa kita ke neraka. Tapi pimpinan Roh Kudus, pimpinan roh kita, keinginan roh kita, itulah yang kita ikuti, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Doa saya, jadilah kita melakukan firman Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena takut ke neraka, tapi melakukan firman Tuhan karena itulah kehidupan saya, itulah yang menyenangkan hati kita, itulah yang membuat hidup kita berharga, itu menjadi sifat kita, itu menjadi kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan adalah kehidupan kita, melakukan firman Tuhan adalah kebutuhan rohani kita, kebutuhan roh kita. Itulah yang kita utamakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan sehingga firman Tuhan tadi berkata, kita bisa, orang yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, iblis licik untuk menaikkan keakuan kita. Iblis licik untuk menghidupkan kedanian kita. Iblis licik ingin menipu kita dengan keakuan kita. Keakuan kita adalah kedanian. Banyak saya melihat hamba-hamba Tuhan, bapak rohani saya, setelah luar biasa. Wah, mulai sombong, mulai angkuh, mulai memakai cara-cara dunia, mulai memakai. Saya pernah pergi ke satu gereja yang pendeta diundang. Wah, dia mengangkat-angkat gembalanya supaya sering diundang. Marilah yang kita muliakan hanya Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Saya rindu kita semua, saudara dan saya, siapapun pendengar, siapapun pengkhotbah, siapapun yang senior, marilah kita sampaikan firman Tuhan.
Tujuan kita untuk menyampaikan firman Tuhan supaya orang berubah, kita berubah, orang bertobat. Itulah kerinduan kita, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan, supaya Tuhan ditinggikan dan hidup kita menjadi berkat. Amin.